Di dunia Age of Empires 2 yang isinya ada paladin super kuat dan trebuchet yang bisa hancurin apa aja, ada satu prajurit yang sering banget dilupain. Dia tuh kayak tersembunyi di antara upgrade-upgrade lain yang lebih keren. Nah, hari ini kita mau angkat kisah si underdog ini. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Dari semua upgrade yang ada di game, mana sih yang paling sering kalian lewatin gitu aja tanpa mikir panjang? Kemungkinan besar, unit yang ada di pikiran kalian itu, ya unit yang mau kita bahas ini. Iya, bener banget. Kita bakal kupas tuntas soal si prajurit infanteri yang seringnya cuma dianggap sebagai, ya, batu loncatan aja. Tapi apa bener perannya cuma sebatas itu? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya pendekar pedang dua tangan ini? Apa aja kemampuannya? Dan posisinya di game itu di mana? Nah, coba lihat jalur upgrade-nya ini. Lini milisi itu satu-satunya loh di game yang punya 5 tahap. Dan si pendekar pedang dua tangan ini ada di nomor 4. Persis sebelum upgrade puncaknya, Champion. Agak nanggung kan posisinya? Nah, ini nih salah satu alasan utama kenapa dia sering banget di-skip. Jadi secara resmi definisinya ya ini, unit dari Imperial Age, keluarnya dari Barracks. Kata kuncinya di sini tuh jembatan. Tugasnya emang buat ngisi kekosongan, tapi seperti yang nanti kita lihat, kadang jembatan itu sendiri bisa jadi tujuan utamanya. Coba kita bedah angkanya. HP 65, serangan 12. Sebenarnya untuk biayanya yang segitu, statistik ini lumayan banget loh. Cukup solid, walau emang nggak istimewa-istimewa amat. Tapi percayalah, angka-angka ini belum menceritakan semuanya. Deskripsi di gamenya sendiri sebenarnya udah ngasih clue. Serbaguna. Dia lebih kuat dari unit sebelumnya dan bisa bantu ngancurin bangunan. Simple. Langsung ke intinya, tapi mungkin saking simpelnya potensinya jadi sering diremehin. Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Setiap unit di game ini, nggak peduli seberapa sering diremehin, pasti punya momennya sendiri buat bersinar. Jadi, kapan dan di mana tepatnya si pendekar pedang dua tangan ini bisa jadi bintang? Slide ini penting banget. Coba lihat sisi kirinya. Dia itu efektif banget buat ngelawan Halberdier sama Elite Eagle Warrior. Dua unit ini kan umum banget ya di awal-awal Imperial Age. Nah, disinilah celah taktisnya. Pas kamu butuh jawaban cepat buat ngadepin mereka tapi belum punya cukup sumber daya buat champion, ya dialah pahlawanmu. Dan di sini ceritanya jadi makin asik lagi. Ada beberapa peradaban yang bisa mengubah pendekar pedang dua tangan dari unit yang situasional jadi kekuatan yang benar-benar mengerikan. Kita mulai dari Malay. Teknologi ini guys, bener-bener game changer. Di late game, emas itu kan sumber daya paling berharga, paling cepat habis. Dengan Force Levy, Melee bisa nespam pendekar ini sebanyak-banyaknya tanpa perlu keluar emas sama sekali. Nah, di sini kelihatan banget perbedaannya. Biaya 20 emas itu hilang total, cuma diganti sama tambahan makanan sedikit. Ini mengubah mereka jadi trash unit. Unit yang nggak butuh emas, tapi kekuatannya jauh di atas rata-rata trash unit lain. Di late game, ini ngeri banget. Oke, selanjutnya kita pindah ke Bulgaria. Wah, ini beda lagi ceritanya. Mereka punya pendekatan yang beda. Upgrade gratis itu artinya kamu bisa dapat unit ini begitu nyampe Imperial Age tanpa biaya apa-apa. Plus, ada teknologi Bagais yang ngasih tambahan 5 armor melee. 5! Gila, itu tebel banget guys. Unit ini tuh nggak gitu-gitu aja dari dulu loh. Perjalanannya panjang banget. Lebih dari 20 tahun. Yuk kita lihat gimana pedangnya ditempa ulang dari waktu ke waktu lewat berbagai update game. Kita bisa lihat perjalanannya di sini. Dari pertama kali muncul, terus di The Conquerors dapat bonus serangan yang penting, lompat jauh ke Rise of the Rajas, transformasinya di tangan Malay mengubah segalanya. Setiap pembaruan ini pelan-pelan membentuk perannya. Ini nunjukin kalau game ini tuh hidup, balance-nya terus berubah. Jadi kalau kita lihat lagi semua kemampuannya, celah taktisnya, dan evolusinya selama ini, jelas banget kan, unit ini tuh lebih dari sekedar pengisi waktu sebelum champion datang. Dia punya identitasnya sendiri yang kuat. Dan kalau kita tarik ke sejarah aslinya, ini keren banget loh. Pedang dua tangan itu bukan senjata sembarangan. Butuh kekuatan dan keahlian khusus, dan dirancang buat ngasih satu pukulan dahsyat yang bisa nembus pertahanan musuh. Nah, unit di game ini mewarisi semangat itu. Dan inilah puncaknya, khusus buat Bulgaria, 9 armor melee. Kalian kebayang nggak sih setebal apa itu? Ini bikin dia jadi alot banget, hampir kebal sama serangan infanteri lain. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang sering banget orang nggak sadari.
Nih, satu fakta menarik lagi buat kalian. Jalur upgrade yang punya 5 tahap ini kan unik banget. Cuma ada di lini milisi. Keunikan inilah yang melahirkan unit ini. Dia mengisi sebuah peran evolusi yang spesifik antara kekuatan Castle Edge dan kekuatan puncak Imperial Edge yang nggak dimiliki lini unit lain. Jadi, gimana? Lain kali pas kamu main dan masuk awal Imperial Age, terus diserbu sama Eagle Warrior atau Halberdier, dan kamu mikir mau langsung nabung buat champion, coba deh berhenti sebentar. Mungkin aja prajurit yang sering kamu lewatin ini justru adalah kunci kemenangan yang selama ini kamu cari-cari.